Dan pagi hari ini seberapa kita yang ada, kita akan dengar firman Tuhan.
Dan biarlah firman Tuhan itu boleh menjadi bagian di dalam perjalanan haleluya kehidupan kita, di dalam kita menjalani awal tahun 2025 ini. Amin. Dan kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Biarlah haleluya kita terus imani, yang lemah boleh dikuatkan, yang sakit boleh disembuhkan, haleluya, yang jauh boleh didekatkan, yang putus asa Tuhan boleh tolong, agar kita jangan sampai mengakhiri hidup kita dengan sia-sia. Amin. Puji Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Yohanes 10 ayat 10 sampai 11. Yohanes 10 ayat 10 sampai 11. Ya, mungkin tadi malam kita ya agak jauh malam ya, karena bikin acara malam tahun baru ya. Mungkin kita tidur baru 1-2 jam, tapi saat ini kita boleh ada beribadah. Haleluya, mari kita fokus kepada Tuhan. Puji Tuhan kepada firman Tuhan. Yohanes 10 ayat 10 sampai 11. 2, 3. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Ya. Sengaja kami tutup itu pintu yang di belakang ya, sebab saya tahu bahwa banyak yang berangkat, yang pergi tahun baruan ya ke tempat keluarga mereka. Dan kita yang ada ini ya, biar kita fokus ada di dalam, haleluya, untuk memberkati tubuh, jiwa dan roh kita. Amin. Haleluya ya. Jemaat-jemaat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita bisa menginjak tahun 2025 ini dan kita masih dapat beribadah pada pagi hari ini, haleluya, mari kita fokus ya. Kita tidak tahu sepanjang tahun ini ya, tahun 2025 ya, ada banyak prediksi yang katakan kita masuk di tahun 2025 ini banyak sekali persoalan masalah. Tetapi kita anak-anak Tuhan, kita serahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Amin. Kita mau lari kemana? Ya, mau lari kemana? Mau lari ke Medan? Ada masalah. Mau lari ke Jawa? Ada masalah. Ya, mau lari kemana? Ya, lari datang kepada Tuhan. Ya. Dalam kita menjalani ya sepanjang tahun ini, selama 12 bulan, selama 360 hari ya, hari-hari yang kita jalani ini ya, haleluya, hari-hari yang misteri bagi kita ya. Kita tidak tahu hari besok ya. Orang banyak berkata ya, bahkan kita juga melihat lewat ya HP, banjir, longsor, tidak hujan tetapi air naik. Haleluya ya. Orang pada berteriak minta tolong. Kepada siapa kita harus lari ya. Haleluya. Apakah tahun 2025 ini apakah kita masih tetap sehat ya? Kita masih tetap beruntung? Kita masih tetap tertawa atau menangis, merugi dan sebagainya. Nah, itu seringkali selalu mengikuti kita. Seringkali kita menangis, seringkali kita tertawa. Kalau kita menangis oleh karena sukacita, puji Tuhan. Amin. Haleluya. Ada orang yang menangis karena berkat-berkat Tuhan yang luar biasa, yang tidak dia duga itu datang sama dia. Itu adalah kemurahan yang daripada Tuhan. Haleluya. Mari kita menjalani hidup ini dengan jujur dan taat kepada Tuhan. Amin. Haleluya ya. Taat kepada Tuhan, sebab ya Tuhanlah pemilik kehidupan ini. Tuhan itulah yang menjadi pemilik kehidupan
perjalanan masalah persoalan kita. Haleluya. Di sini dikatakan pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Ya. Di dalam dunia ini tidak ada yang kekal. Semuanya akan binasa. Bahkan kita sendiri juga, ya satu saat kita akan dipanggil Tuhan. Jadi mari kita menomorsatukan Tuhan. Amin. Sebab ya pencuri itu dikatakan ya, dia akan datang mengambil, mencuri ya, mengambil damai sejahtera kita. Mencuri itu firman Tuhan. Ya, dan dia membinasakan, membunuh kerohanian kita. Kita tidak inginkan itu terjadi. Amin. Haleluya. Ya. Dia membunuh rohani kita. Ya. Supaya kita tidak percaya ya, kepada Tuhan, supaya kita ragu-ragu, bimbang, ya. Kasih kita kepada Tuhan sudah mulai luntur, kasih kita kepada Tuhan sudah mulai hilang. Kita mulai katakan bahwa saya setia dan setia sama Tuhan. Ya, mana dan mana tidak. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Amin. Dia membuat kita kecewa, membuat kita putus asa, saling mempersalahkan, mau menang sendiri, ya. Suami mau menang sendiri sama istri pun sebaliknya begitu. Akhirnya jadi keributan di dalam rumah tangga dan tidak banyak, ya, di dalam keluarga berpisah oleh karena tidak ada kesatuan, oleh karena tidak ya saling memahami satu dengan yang lain. Itu iblis datang untuk menghancurkan. Amin. Untuk membuat kita kecewa, untuk membuat kita putus asa, untuk membuat kita menjadi benci satu dengan yang lain. Ya, dia ambil itu damai sejahtera di dalam rumah tangga kita. Tuhan tolong kepada kita. Amin. Amin. Dari pujian katakan berkali-kali dia menolong kita. Ya, berkali-kali ya dia menolong, memberikan damai sejahtera buat kita. Firman Tuhan katakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Amin. Yesus datang untuk menolong kepada kita. Yesus datang untuk memberikan damai sejahtera buat kita. Ada itu lagu katakan, hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerima. Ayo nyanyi, jangan suruh saya solo sendiri. Dunia melihat rupa, namun Kau memandang sampai bisa ya membuat diri kita cantik, ganteng dan sebagainya. Ya. Yang utama Tuhan melihat hati kita, kedalaman hati kita. Amin. Haleluya. Ya. Jadi firman Tuhan itu adalah Allah itu sendiri. Ya. Kita sedang ada di tengah-tengah ya dunia yang sedang bergejolak. Amin. Di tengah-tengah dunia yang sudah tidak menentu lagi, ya. Lebih kita memasuki tahun 2025 ini, Tuhan tolong. Haleluya. Kalau roh kita kuat, ya, kita dapat menanggung semua persoalan masalah yang ada di dalam dunia ini. Bukannya kita ya jadi anak Tuhan tidak ada masalah, tetap masalah itu ada sama kita, datang sama kita, ya. Dan Tuhan mau lihat apakah kita masih tetap kuat di dalam Tuhan, masih
tetap bertahan di dalam Tuhan, ya. Baik itu penderitaan yang seringkali silih berganti datang sama kita, kita masih dapat mengucap syukur sama Tuhan, ataukah kita mengeluh terus? Kalau kita sakit, kita dapat mengucap syukur sama Tuhan. Haleluya, kita rasakan tubuh kita semuanya menjadi kuat dan sehat. Amin. Amin. Jangan mengeluh, jangan pakai mulut bibir kita ini untuk keluhan-keluhan yang membuat tubuh kita ini jadi lemah, ya. Tidak bisa melakukan aktivitas oleh karena keluhan-keluhan. Tapi kita harus berkati diri kita, saya bisa, saya mampu, saya sanggup. Tuhanku luar biasa, amin. Kita harus bisa memberkati diri kita, ya. Dalam Amsal 18 ayat 14 dikatakan, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, ya. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaan, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Siapa kalau bukan diri kita sendiri? Amin. Ya. Kita mau tunggu orang lain yang mau kasih semangat sama kita, ya, sulit. Tetapi kita sendiri itulah yang harus berikan semangat kepada diri kita. Saya bisa. Kita kalahkan itu kuasa-kuasa kegelapan yang seringkali datang, ya, untuk membuat kita jadi lemah. Tidak, saya adalah anak Tuhan. Saya sudah ditebus dengan darah yang mahal, ya. Saya adalah anak-anak kesayangan yang daripada Tuhan. Saya mau melayani, saya mau bekerja. Jangan sampai masalah kecil lalu kita undur dari Tuhan. Kita kemana saja kita akan hadapi masalah-masalah itu, amin. Kita akan hadapi masalah-masalah itu. Tapi kalau masalah datang, Tuhan mau lihat kepada kita, apakah Bapak Panggabean masih tetap kuat, masih tetap setia sama Tuhan, atau undur. Kita harus katakan kepada diri kita, tidak, saya akan setia sampai langkah yang terakhir, amin. Haleluya, ya. Dalam Mazmur katakan, ya, Tuhan adalah gembala yang baik. Dia adalah gembala yang baik. Kadang kita, ya, ada di lembah kegelapan, tidak ada jalan keluar, ya. Tangisan-tangisan, kesedihan-kesedihan itu datang sama kita, ya. Kita harus menangis, tapi kita menangislah di dalam Tuhan, amin. Ceritakanlah masalahmu, Tuhan, saya tidak sanggup Tuhan untuk hadapi masalah ini, Tuhan. Tolong saya, cerita. Kalau kita cerita sama manusia, mereka bilang syukur, syukur dan syukur. Tapi kalau kita cerita sama Tuhan, Tuhan datang untuk menolong kepada kita. Amin. Bapak, Ibu, anak-anak muda, haleluya, ya. Ceritakan apapun yang sedang engkau hadapi, terlebih di dalam kita memasuki tahun baru ini. Wow, ya, bermacam-macam tantangan dan rintangan, ya, selalu datang sama kita. Tapi mari kita, ya, ceritakan semua persoalan masalah kita kepada Tuhan. Haleluya. Jangan kita cerita sama orang-orang yang ada di luar sana, sebab iblis datang itu untuk mencuri, ya, mencuri damai sejahtera kita, ya. Tapi Tuhan datang untuk menolong kepada kita, amin. Untuk menuntun kita ke jalan yang benar, ke air yang tenang, amin, ke rumput yang hijau, amin. Haleluya, ya. Kita katakan, aku tidak perlu takut, sebab Tuhan selalu beserta dengan aku. Sekalipun aku berjalan dalam lembah-lembah kekelaman, aku tidak takut, sebab Tuhan selalu menyertai kepadaku, amin. Walaupun kiri kanan rebah di sisi kiri kanan kita, tetapi kita hanya melihat dan kita hanya mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, amin. Amin. Kita selalu bersyukur kepada Tuhan, haleluya. Dan Tuhan akan memperlihatkan orang-orang yang selalu setia kepada Tuhan dan orang-orang yang tidak pernah datang kepada Tuhan, amin. Haleluya. Rencana Tuhan itu indah, ya. Bahkan mungkin kita punya rencana untuk bepergian keluar kota, ya,
Mungkin tahun ini kita punya rencana untuk melakukan sesuatu, ya, menikahkan anak, membangun rumah, membangun usaha dan sebagainya. Sertakanlah Tuhan di dalamnya, amin. Agar waktu tidak jadi kita tidak kecewa, ya, sebab Tuhan yang memiliki semuanya, ya, Tuhan yang memiliki semuanya. Kalau kita, ya, sertakan Tuhan di dalam perencanaan kita, mungkin anak-anak kita yang mau kuliah jauh dan sebagainya, ya, kita terus tanamkan firman Tuhan kepada mereka supaya mereka jangan jauh daripada Tuhan. Amin. Haleluya. Sebab, ya, rencana Tuhan itu indah buat saya dan saudara. Dia selalu memberikan yang terbaik. Jadi kalau kita sertakan Tuhan, ya, kalau kita tidak sertakan Tuhan, sesuatu yang, ya, gagal, kita akan kecewa. Tapi kalau kita sertakan Tuhan, kita boleh katakan berarti ini belum kehendak Tuhan. Amin. Ini belum kehendak Tuhan. Ya, kadang tidak yang kita pikirkan itu yang datang sama kita. Oh, puji Tuhan, terima kasih banyak Tuhan, Engkau selalu menolong kepada saya. Amin. Jadi kesetiaan kita itu kepada Tuhan itu tidak sia-sia. Amin. Sertakan Tuhan di dalam perencanaanmu agar kita tidak kecewa waktu rencana ini tidak jadi, berarti haleluya, belum dikehendaki oleh Tuhan. Yeremia 17 ayat 7, saya minta ada yang baca. Yeremia 17 ayat 7. Ayo pulang. Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Amin. Haleluya. Ya. Diberkatilah orang, saya dan saudara, yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Amin. Ya. Firman Tuhan itu harus kita tanamkan di dalam kehidupan rohani kita. Ya. Supaya waktu kita menghadapi sesuatu di luar, ya, kita tetap firman Tuhan itu hidup sama kita. Ya. Manusia berencana, Tuhanlah yang menentukan semuanya itu. Sebab Dia adalah gembala kita, gembala yang baik, gembala agung, ya, yang membawa kita kepada air yang tenang, amin. Rumput yang hijau menyegarkan jiwa kita. Haleluya. Dia adalah Allah Immanuel, Allah yang selalu beserta dengan kita. Ya, percaya atau tidak Tuhan Yesus adalah Allah Immanuel yang beserta kita? Amin. Ya, kalau kita tidak percaya, kita tidak ada di tempat ini. Jangan sia-siakan, ya, kesetiaanmu itu datang kepada Tuhan. Ya, jangan sia-siakan peribadatanmu itu, ya. Tetapi biarlah waktu kita beribadah, kita tanamkan itu firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Waktu kita keluar, itu firman Tuhan tetap hidup di dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Seperti gadis yang bijaksana. Dia menyiapkan pelitanya supaya pelitanya tetap menyala. Ya. Bejananya itu tetap dia isi dengan minyak, supaya pelitanya itu tetap menyala. Pada waktu, ya, Tuhan itu datang, baik itu siang hari maupun malam hari, ya, pelitanya tetap menyala. Amin. Pelitanya tetap menyala dan dia bisa bersama-sama, haleluya, dengan tuannya ada di dalam tempat hal yang sudah disediakan. Jadi kita sebagai jemaat-jemaat Tuhan, mari kita sebagai jemaat-jemaat Tuhan, haleluya, yang selalu menyiapkan diri kita. Bejana rohani kita ini harus kita isi terus dengan firman Tuhan. Jangan sampai kosong. Kalau kosong, yang masuk
Tuhan, haleluya, maka dia akan terus hidup, haleluya, di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Waktu Tuhan datang, ya, kita sudah katakan kita siap, dan kita boleh ada bersama-sama di dalam perjamuan kawin bersama-sama dengan Tuhan. Kita adalah gereja Tuhan, kita adalah mempelai. Kita harus menyiapkan kehidupan rohani kita, bejana rohani kita, untuk diisi terus. Waktu engkau dengar firman Tuhan, haleluya, itu engkau, haleluya, tanamkan itu terus, engkau ingat terus itu di dalam kehidupan rohani, agar itu tetap menjadi satu pelita yang menyala, haleluya, agar engkau tidak terkecoh dengan masalah-masalah dunia ini. Amin. Haleluya. Sehingga waktunya Tuhan panggil kita, atau waktunya Tuhan datang, kita ada bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Jangan seperti ya 5 yang bodoh. Dia merasa bahwa ya nanti di jalan ada orang yang jual minyak dan sebagainya. Tapi waktu mempelai itu datang, dia bingung. Ya, dia mau beli tengah malam, dia mau beli minyak di mana? Ya, waktu pintu sudah tertutup, dia datang, sudah tidak punya waktu lagi. Amin. Ya, sebab itu, ya, pengiringan kita kepada Tuhan itu tidak sia-sia. Ya, Tuhan akan terus memberkati kepada kita. Biar minyak Roh Kudus itu selalu menyala di dalam kehidupan kita. Haleluya, selalu hidup di dalam kehidupan kita untuk menghidupkan, haleluya, semangat kita. Aku tidak takut bahaya. Ya, sekalipun apa yang datang kepadaku, aku katakan aku tetap ada bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Haleluya, sertakan Tuhan. Haleluya, ya. Kita harus selalu siap sedia, haleluya, untuk terus. Kalau kita sudah dikasih untuk masuk dalam pelayanan, mari kita terus siap sedia. Apapun itu yang terjadi, ya, saya akan tetap melayani Tuhan. Amin. Haleluya. Hingga di dalam firman Tuhan katakan, ya, pikirkanlah perkara-perkara yang ada di atas, bukan yang ada di bawah. Memang kita masih hidup di dalam dunia ini, ya, kita masih hidup di dalam dunia. Kita perlu makan, kita perlu minum, ya, kita perlu pakaian, kita perlu bekerja. Firman Tuhan katakan orang yang tidak bekerja jangan dikasih makan. Amin. Orang yang tidak bekerja jangan dikasih makan. Ya, kita harus rajin, kita harus bekerja, tetapi kita sertakan Tuhan. Firman Tuhan katakan, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka Tuhan akan tambahkan. Kita lihat bagaimana orang-orang yang setia sama Tuhan tidak pernah kekurangan. Ya, tidak pernah kekurangan, walaupun persoalan masalah itu selalu silih berganti datang kepadanya, tetapi dia masih tetap mau memberi, dia masih tetap mau mengasihi. Haleluya. Dia masih tetap mau, haleluya, melayani. Ya, itulah perbedaan orang yang sungguh-sungguh sama Tuhan dan orang yang tidak sungguh-sungguh sama Tuhan. Ya, kita boleh melihat, ya, beberapa orang, ya, yang selalu setia kepada Tuhan, walaupun dia ditekan, walaupun dia dipersalahkan, dibenci, ya, tetapi dia tetap naik. Amin. Seperti padi, ya, kalau dia sudah, ya, berbulir, berisi, ya, dia semakin, ya, berisi, dia semakin tunduk, ya. Begitu dipanen, wow, mendapatkan, ya, hasil yang baik. Begitu juga kita sebagai anak-anak Tuhan. Amin. Tidak usah melawan. Ya, sehingga pernah saya katakan, ya, ada orang-orang yang di luar sana katakan, anak-anak Tuhan ini, ya, walaupun kita salah-salahin dia,
Sebab itu jadikanlah Tuhan itu Bapakmu. Jadikanlah Tuhan itu siapa? Bapak kita, ya, Bapak kita yang ada di sorga, yang siang malam selalu memperhatikan kepada kita, yang siang malam selalu menuntun perjalanan kehidupan kita. Walaupun badai datang, haleluya, kita tetap ada damai sejahtera, tetap kuat, kita masih dapat memberikan semangat, kekuatan kepada orang lain. Amin. Haleluya. Jadi kita jangan sampai, ya, merugikan diri kita sendiri. Dengan apa? Dengan hal-hal yang merusak diri kita. Tapi mari tahun yang baru ini, mari kita berubah sifat karakter kita. Kita tidak usah lihat yang lalu-lalu, yang tahun yang kemarin, yang menyakitkan kita, ya, yang merugikan kita, yang menghancurkan kita. Jangan kita lihat. Mari kita lihat ke depan, ya, kita lihat di depan bahwa saya adalah milik kepunyaan yang daripada Tuhan. Ya, semua yang harus saya kerjakan, saya mau ikut sertakan kepada Tuhan. Amin. Apa firman Tuhan itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Ya. Apa yang kita terima, apa yang kita masukkan di dalam kehidupan rohani kita itu tidak akan menjadi sia-sia. Itu akan bertumbuh dan akan berbuah. Haleluya. 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Amin. Percaya? Percaya kepada Tuhan? Percaya kepada berkat Tuhan? Haleluya. Biar damai sejahtera selalu ada pada kita. Dan saat ini kita diperhadapkan dengan, haleluya, perjamuan kudus. Kita lihat bahwa Tuhan Yesus terlalu baik buat kita. Ya, pengorbanannya sampai di atas kayu salib. Itu semuanya bukan untuk diri dia sendiri, tapi untuk kita sebagai manusia-manusia yang berdosa. Haleluya. Berapa lama kita sudah mengiring Tuhan. Jangan sampai tinggal di tempat, tapi mari kita semakin, haleluya, menyala-nyala di hadapan Tuhan. Jangan cepat-cepat tersinggung, jangan cepat-cepat marah, tapi mari kita tetap kerjakan keselamatan itu dengan tidak takut apapun yang mengganggu kita, tapi kita semangat di dalam Tuhan. Amin. Sebab pengorbanan Tuhan, dia datang, dia mati sampai di atas kayu salib untuk saya dan jemaat-jemaat Tuhan. Mari kita mempersiapkan diri kita, haleluya, untuk masuk di dalam perjamuan kudus. Kita sebagai anak-anaknya jangan berubah sifat karakter kita. Sekali Yesus tetap Yesus. Sekali Yesus tetap Yesus. Anak-anak muda sekali Yesus tetap Yesus. Anak-anak muda sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Ya, kau masih terlalu muda. Ya, banyak yang kau lihat, tetapi kau harus punya pendirian yang tetap bahwa sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Puji Tuhan. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk masuk di dalam perjamuan kudus ini. Dan saya undang, ya, pelayan-pelayan Tuhan boleh maju ke depan. Katakan, aku mengasihi. Engkau
perjamuan kudus ini. Biarlah Tuhan tubuh dan darah-Mu ini Tuhan, kami yang berbeban berat Tuhan lepaskan, kami yang sakit melewati, haleluya, tubuh dan darah-Mu Tuhan, kami akan menerima kesembuhan yang sempurna daripada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus. Menjalani hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yesuslah roh kehidupan. untuk menyembuhkan kita, haleluya, untuk membebaskan kita. Dan saat ini kita dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dalam nama Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kita angkat cawan. Haleluya, dan kita dengar firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita dalam
kasih